kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu, buat kebesaran-Mu, buat kedahsyatan-Mu dalam hidup kami. Kami boleh kuat menghadapi segala sesuatunya, semuanya karena penyertaan Tuhan. Terima kasih, mari Engkau terus bawa hidup kami, untuk kami terus berjalan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih. Dan biarlah kekuatan-Mu terus mengalir dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Mari sekali lagi naikkan pujian ini lebih sungguh. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Amin. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudaraku kita sembah Dia.
Kita agungkan Allah kita hari ini, sebab hanya dari Dia kita mendapat kekuatan yang baru. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kekuatan-Mu, buat perlindungan-Mu Tuhan, buat pertolongan-Mu bagi kami Yesus. Terima kasih buat setiap janji-Mu, terima kasih buat setiap firman-Mu Bapa, yang selalu menguatkanku, yang selalu menopangku. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, syukur Tuhan. Yesus, segalanya, kekuatanku, Tuhan. Hanya karena janji-janji-Mu Tuhan, dalam firman-Mu Engkau yang akan terus memberkati hidup kami. Karena janji-Mu Tuhan, kami terus kuat melangkah di dalam menghadapi hidup ini. Haleluya. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Mari lebih sungguh dengan iman nyanyikan. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Lebih dari semua yang dapat ku minta. Lebih dari semua yang dapat ku minta. Sorak-sorai meriah bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya, shalom. Puji Tuhan, kita berjumpa lagi pada pagi hari. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Sangat bersyukur Tuhan Allah Bapa yang luar biasa, karena kebaikan-Mu, anugerah-Mu, kasih karunia-Mu, sampai hari ini kami bisa dalam keadaan baik dan sehat. Terima kasih buat perlindungan-Mu, terima kasih buat kekuatan-Mu, terima kasih anugerah yang Kau berikan pada kami setiap hari dari kemarin
dan sampai hari ini. Dan kami percaya pada besok pun kami tetap diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati urapi kami semua, kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau belajar, dan biarkan firman ini akan menjadi pelita di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami semua, hamba-Mu yang menyampaikan pun Tuhan berkati dalam nama Yesus. Biarlah kemuliaan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur dan kami mau terima mendengarkan kebaikan-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi di dalam pelayanan pada hari ini dengan ucapan syukur kalau di hari ini kita masih bisa tetap berada bersama Tuhan, dan kita sama-sama tadi sudah memuji dan menyembah Tuhan dengan baik. Haleluya. Yuk kita akan membacakan ayat firman Tuhan yang ada di Mazmur 46 ayat 2 ya. Mazmur 46 ayat 2, sama-sama yang sudah mendapatkannya, sama-sama kita katakan amin. Kalau belum, saya akan tunggu sejenak. Tidak apa-apa, karena di tempat ini saya berada dengan latar belakang daerah yang luas ya. Saya berada di tempat tempat daerah kecil ya, yang berada di kota Bau-Bau. Sambil menikmati, saya menunggu Bapak Ibu Saudara untuk membuka Alkitab sama-sama. Mazmur 46 ayat 2. Oke, sudah siap? Mari kita bersama-sama membacakannya. 3, 2, 1. Mazmur 46 ayat 2 disampaikan firman Tuhan seperti ini. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan yang sangat terbukti. Amin. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan yang sangat terbukti. Puji Tuhan, haleluya. Firman pada minggu ini yang akan saya sampaikan adalah satu hal yang menguatkan kita, satu hal yang menyadarkan kita bahwa kita ini sangat bersyukur bahwa kita mempunyai tempat yang benar. Kita mempunyai tempat yang hebat. Firman Tuhan Mazmur 46 ayat 2 mengatakan bahwa Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Karena memang tidak ada satupun yang bisa dapat kita temui sosok yang luar biasa selain Allah kita, Tuhan kita. Amin. Banyak orang berkata begini, oh si ini bisa nolong, oh si ini bisa backup, si ini bisa backing, si ini bisa gini. Semua itu hanya bisa kita berharap, tapi belum tentu menjadi solusi yang baik. Amin. Maka dari itu saya mengajak untuk kita bersyukur bahwa kita mempunyai tempat yang benar. Kita mempunyai tempat yang hebat, yaitu apa? Allah kita. Dalam pembacaan pemberitaan Tuhan pada minggu ini, saya mengambil 3 pembagian di dalam pembacaan ayat firman hari ini, yaitu apa? Allah itu kekuatan, Allah itu perlindungan, Allah itu kekuatan, Allah itu penolong. Dari sini pembacaan dalam ayat firman Tuhan ini kita dapat menjabarkan bahwa kita mempunyai Allah yang luar biasa, yaitu Allah perlindungan, Allah kekuatan, Allah itu penolong. Dan kita akan bahas itu satu persatu. Dalam pembagian ini, saya menemukan bahwa Allah itu perlindungan. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Allah itu tempat yang hebat untuk kita berlindung. Karena kalau kita berharap manusia, belum tentu 100% kita safety. Belum tentu kita 100% bisa melewati masa-masa itu. Saya pun sendiri mempunyai masa-masa pergumulan, masa-masa kesusahan. Tetapi sekali lagi, kehidupan saya yang saya selalu saksikan kepada teman ataupun saudara, yang mana bahwa kehidupan saya ini kalau bukan karena Tuhan, saya tidak lewati itu. Saya mungkin tidak akan selamat, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Bapak Ibu Saudara pun akan mengalami hal yang sama. Bapak Ibu Saudara pun akan mengiyakan kepada saya bersama saudara. Mungkin ada yang sudah lagi ngangguk-ngangguk, iya benar. Mungkin yang di samping, iya benar. Kalau yang belum, kamu beruntung. Karena kamu punya tempat Allah. Kau sudah memilih Allah yang benar. Amin. Allah itu tempat perlindungan kita. Di dalam Mazmur 62 ayat 7 begini. Pada Allah
ada keselamatan dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Sekali lagi dijabarkan lagi bahwa Allah itu ada keselamatan, ada kemuliaan. Kalau kita memegang teguh bahwa Allah itu adalah perlindungan kita, maka keselamatan itu akan datang kepada kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Banyak hal yang kadang-kadang begini di dalam perjalanan saya sering berangkat, saya sering naik pesawat, saya sering melakukan perjalanan trip, bahkan dalam pelayanan kerohanian juga seperti itu. Bahkan saya memang suka sekali melakukan journey of the Jesus itu dengan cara saya berada di pelosok-pelosok, ya. Yang kadang orang bilang gini, Bu Jacqueline kalau pergi KKR di pelosok-pelosok itu udah tahu nggak? Kami survei. Tapi survei itu membuktikan bahwa belum tentu 100% kamu selamat. Seperti kami kalau melakukan perjalanan KKR ataupun ke pelosok, itu kami terus terang sudah memberikan kehidupan kami itu 100% pada Tuhan. Karena di dalam setiap resiko perjalanan pasti ada. Amin. Tetapi ketika kami selalu 1 bulan kami berpuasa, 1 bulan kami berdoa, semua tim meminta apa Bapak Ibu Saudara? Perlindungan. Karena kita tidak pernah tahu, walaupun kami sudah survei 3 bulan sebelumnya, kami journey perjalanan kami yang bisa sampai 10, 18 hari, sampai 20, bahkan suatu waktu planning bisa sampai 30 hari, kami meninggalkan keluarga, kami meninggalkan usaha pekerjaan, kami meninggalkan segala embel-embel kehidupan kami. Kami hanya fokus di dalam pelayanan Tuhan. Perjalanan KKR melayani Tuhan di pelosok ini akan menjadi banyak hal yang terjadi dan bisa terjadi sesuatu hal yang memang tidak pernah kami kira. Maka dari itu landasan kami adalah kami minta dulu perlindungan kepada Tuhan. Kami minta Dia tutup bungkus kami. Bukan hanya kami Bapak Ibu Saudara, tetapi anak kami, keluarga kami, saudara-saudara kami minta. Karena perjalanan yang kami lakukan ini bukanlah perjalanan yang biasa-biasa. Karena ada peperangan roh, karena ada peperangan di dalam perjalanan, ada peperangan segala sesuatu yang bisa saja terjadi. Bapak Ibu Saudara, saya pernah mengalami itu, tim saya, saudara saya, mitra saya. Pada waktu kami melakukan KKR di satu daerah, 2 hari sebelum kami melakukan pelayanan tiba di daerah itu, salah satu anak hamba Tuhan yang kami bawa kecelakaan, patah tangan. Dan waktu itu situasi, kami hanya bisa mengatakan bagaimana, kamu pulang tidak ada masalah, kita akan tetap harus jalan. Ini adalah risiko, makanya kenapa kita mengatakan Allah itu perlindungan Bapak Ibu Saudara. Kami harus selalu berdoa untuk tutup bungkus keluarga kami, anak-anak kami. Karena di dalam perjalanan Journey of the Jesus, kita waktu melakukan KKR selama berhari-hari kita meninggalkan semuanya. Makanya dari itu Bapak Ibu Saudara, saya mengajak untuk kita membacakan firman ini. Agar kita mengetahui bahwa kita beruntung. Kita beruntung, kita memilih bahwa Allah itu tempat perlindungan, kekuatan, dan penolong. Karena hanyalah Tuhan saja yang bisa melindungi kita. Hanya Tuhan yang bisa melindungi keluarga kita. Hanya Tuhan yang melindungi pekerjaan pelayanan kita. Hanya Tuhan yang satu-satunya yang mentempat kita untuk bisa meminta pertolongan. Dan puji Tuhan, haleluya. Dan anak ini, ketika kami tinggalkan keputusan mitra saya, sahabat saya di dalam pelayanan, anak ini bisa melakukan perawatan dengan sendiri bersama dengan kawan-kawan yang ada di tempat yang kami tinggalkan. Dia memilih untuk tetap berjalan terus, untuk tetap ikut KKR, ikut dalam journey perjalanan KKR. Karena dia yakin bahwa dia punya Allah yang dapat melindungi anaknya. Puji Tuhan. Katanya, bersyukur tidak kenapa-kenapa. Masih patah tangan. Saya dalam hati, itu juga sudah lumayan kalau patah tangan Bapak Ibu Saudara. Tetapi bapaknya, orang tuanya tetap bersiteguh, tetap ikut melanjutkan. Saya bilang ini haleluya.
Kalau bukan orang yang tidak yakin sepenuhnya kepada Tuhan, mungkin dia sudah pulang, meninggalkan pelayanan dan tidak lanjut. Disinilah yang saya bilang, ketika kita yakin dan percaya, kita menempatkan diri kita berada di tangan yang benar, berada bersama dengan Allah sebagai perlindungan yang tepat. Inilah yang saya bilang, keyakinan kita, sehingga apa? Segala sesuatu pun yang akan terjadi tidak akan melebihi dari kekuatan kita dan kemampuan kita, karena Allah kita itu dahsyat. Amin. Allah itu perlindungan, Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur kalau kita menempatkan dan kita memilih Allah kita sebagai tempat perlindungan. Bukan kita memilih, oh namanya si ini. Dia kalau saya ada susah, pasti dia cepat tolong saya. Manusia belum tentu mempunyai kekuatan seperti itu. Manusia tidak punya kuasa yang melebihi daripada kekuasaan Allah. Bapak Ibu Saudara, jangan engkau bergantung kepada manusia untuk meminta perlindunganmu, karena itu tidak akan pernah abadi. Dan saya minta maaf, pengalaman saya, hanya Tuhan Allah yang kita sembah, Yesus Kristus itulah yang akan sanggup melindungi kita, baik di dalam secara yang kita lihat fisik ataupun di dalam roh yang tidak pernah kita lihat. Amin. Yang kedua, kita memilih bahwa yang tepat adalah Allah itu kekuatan. Allah itu kekuatan. Mari kita buka di Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31. Demikian firman Tuhan berkata, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tidak menjadi lelah. Orang yang menanti-nantikan Tuhan itu akan mendapatkan kekuatan baru. Jadi ketika kau mengalami suatu masalah, kamu datang berlutut meminta perlindungan kepada Tuhan, itu segera. Jangan dulu kemana-mana. Setelah itu, kamu meminta kekuatan daripada Allah, karena Allah itulah kekuatan kita. Power of the God itu tidak bisa disangkal dan tidak bisa anggap itu abal-abal, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Firman Tuhan berkatakan, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Burung Raja Wali, Bapak Ibu Saudara sudah mendengarkan bahwa selalu hamba-hamba Tuhan selalu mengibaratkan Raja Wali, burung Raja Wali sebagai burung yang dijadikan contoh menjadi kekuatan. Di saat dia badai, dia pun tetap terbang tinggi. Apalagi kekuatan manusia tidak akan menjadi seperti itu. Ketika kamu susah, belum tentu temanmu, saudaramu yang lain menolong kamu. Belum tentu, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Allah kita jelas, bahkan Tuhan yang akan memberikan kamu kekuatan baru. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Dahsyat ya. Bapak Ibu Saudara, saya mengalami kekuatan ini waktu saya masa-masa kehidupan pernikahan saya. Sebelum saya memilih untuk berjalan di dalam pelayanan, saya mengalami masalah-masalah di waktu saya muda, saya menikah. Saya waktu itu bersama pergi dengan suami saya, daerah yang tidak punya saudara, saya tidak punya keluarga, saya benar-benar sendirian, Bapak Ibu Saudara. Tetapi satu hal yang saya sangat syukuri adalah saya punya Allah. Saya punya Allah yang saya sembah. Saya punya keyakinan yang tinggi dengan keyakinan saya bahwa Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat saya yang menentukan, yang akan membimbing saya. Waktu itu saya berdoa, Tuhan, saya akan pergi ke tempat suami saya yang tidak ada saudara saya, yang tidak ada di peta. Waktu itu sampai ibu saya mengatakan begini, aduh anak saya ini mau dibawa kemana, sampai dilihat tuh peta Sulawesi ada di mana, Bapak Ibu Saudara. Suami saya malah bercanda, dia bilang gini, aduh kamu hati-hati ya, kamu nanti saya bawa ke tempat saya itu gak ada bawang putih, gak ada bawang merah. Gila gak? Aduh Bapak Ibu Saudara, saya masih muda, umur saya waktu itu ya 23 tahun, ya sudah mungkin ya sudah cukup dewasa. Tapi bagi saya menikah lebih cepat dari teman-teman saya yang lain ya. Maklum ya Bapak Ibu Saudara, kalau di kota besar itu menikah itu bukan menjadi satu hal yang harus cepat-cepat. Kalau di kota kecil, wanita itu di umur
setelah SMA itu sudah dianggap sudah cocok untuk bisa menikah. Tapi kalau kita di kota besar itu tidak seperti itu Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita menikah cepat itu dianggap terlalu cepat kamu menikah. Ya mungkin dianggap belum dewasa ya, belum menikmati hidup dan segala macam. Tapi waktu itu saya sudah memilih untuk menikah. Karena sudah dilamar, ya kita harus mengukuhkan ini pernikahan di mata Tuhan dan negara supaya kita tidak melakukan dosa ya Bapak Ibu Saudara. Jadi saya memilih untuk menikah muda ya. Dan akhirnya saya pergi ke tempat daerah suami saya dan memang benar-benar masih waktu itu masih daerah yang masih tidak terlalu modern ya. Jadi agak susah, agak sulit segala sesuatu dibandingkan waktu saya hidup di kota besar. Dan akhirnya saya nggak punya saudara, saya nggak bisa curhat, saya nggak bisa. Tentunya sebagai seorang rumah tangga yang masih muda, tentu banyak gelombang Bapak Ibu Saudara. Apalagi saya ini waktu itu belum basic menjadi pelayanan kerohanian. Jadi basic ini basic sebagai anak sekolah minggu aja. Atau ya sebagai anak-anak muda yang sering masuk ke gereja mendengarkan firman. Jadi itu aja yang nyantol waktu itu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, setelah itu saya mengalami banyak hal yang membuat saya harus belajar. Jadi kepada anak-anak muda saya minta maaf, saya mengatakan bahwa ketika kamu menikah itu adalah suatu kehidupan baru ya, yang harus kamu belajar dan juga kau sabar. Tetapi kau harus berpegang di dalam firman Tuhan. Makanya kenapa di dalam pernikahan harus ada landasan. Pernikahan itu harus ada landasan kerohanian. Kau harus belajar tentang Alkitab. Kenapa ada seperti pelajaran untuk memasuki rumah tangga, ada pelajaran tentang kerohanian dari hamba Tuhan gereja setempat yang kau bernaung ya. Itu penting, jangan dianggap enteng karena ini akan menjadi dasar di dalam pernikahanmu. Bapak Ibu Saudara dan adik-adik saya yang tercinta, dikasihi Tuhan, dengar baik nasihat saya adalah ketika kau akan menikah, datanglah ke kaki Tuhan. Berdoa dan meminta kebenaran firman yang akan menuntun kamu. Dan dia yang akan menjadi perlindunganmu, kekuatanmu, dan penolong di dalam kehidupanmu serta rumah tanggamu. Sehingga rumah tanggamu akan menjadi baik dan damai sejahtera. Saya melakukan ini, saya meminta setiap kali saya mempunyai masalah. Pergumulan saya, baik dalam rumah tangga, sebagai anak muda, pernikahan muda, saya harus usaha, saya harus punya anak, saya harus membagi waktu, segala sesuatu. Itu bukan satu masalah yang biasa-biasa. Bagi saya waktu itu yang saya tidak pernah dikasih ingat orang tua saya, ternyata dalam rumah tangga harus begini, dalam rumah tangga akan ada begini. Itu tidak pernah disampaikan orang tua saya, Bapak Ibu Saudara, adik-adik tercinta. Sehingga apa? Hanya Tuhan yang mengajarkan saya bagaimana saya harus menghadapi rumah tangga saya, bagaimana saya harus menghadapi sebagai ibu dan istri yang harus mensupport keluarga, suami yang ada, dan bahkan harus merawat anak waktu itu yang masih kecil. Itu tidak gampang ya Bapak Ibu Saudara. Makanya kenapa saya mengatakan tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Kenapa? Karena mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Bayangkan walaupun kita mempunyai banyak masalah, kita tidak pelan. Tetapi kita berlari tetap mencapai tujuan kita. Karena kenapa? Karena kita punya kekuatan baru. Yaitu apa? Allah itu adalah kekuatan kita. Amin. Ya, bukti yang menyatakan bahwa mereka tidak menjadi lelah. Kita tidak perlu curhat kiri kanan. Tidak perlu curhat ke semua orang sampai satu kampung harus tahu, satu kota harus tahu. Bahkan yang lebih parah lagi zaman sekarang anak-anak suka curhat di media sosial. Wow, untuk apa? Kamu tidak akan mendapatkan jawaban dari itu. Tapi kamu akan mendapatkan jawaban dari Allah itu sendiri. Statement firman sudah berkata, Allah itu kekuatan kita. Karena ketika Tuhan yang mengangkat kamu, yang melindungi kamu, yang memberikan kamu kekuatan, kamu akan terbang naik tinggi. Bahkan di saat badai yang gelap gulita, kau akan menembus terbang jauh dan tinggi. Terpujilah Tuhan. Karena kita sudah memilih sekali lagi tempat yang benar. Yaitu Allah kita sebagai tempat kekuatan. Amin. Yang ketiga adalah Allah itu penolong Bapak Ibu Saudara. Allah itu penolong. Yang luar biasa adalah di Mazmur 33 ayat 27.
20. Mari kita buka di Mazmur 33. Oke. Jiwa menantikan Tuhan, dialah penolong kita dan perisai kita. Kepada jiwa, sekali lagi, jiwa yang menantikan Tuhan itu, dialah penolong dan perisai. Artinya Tuhan yang akan menolong kita, Tuhan yang akan melindungi kita, Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Jadi satu-satunya tempat yang kita harus temui adalah berseru kepadanya. Karena Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita. Manusia masih bisa meninggalkan. Ingat, manusia itu terbatas, Bapak Ibu Saudara. Ketika kamu meminta pertolongan, belum tentu dia waktu itu juga siap untuk menolong kamu. Karena dia juga punya problem, dia juga punya masalah. Kalau tempat yang kamu datangi, mungkin keluargamu, temanmu, pada saat dia masih oke, masih dalam keadaan fine, oke, dia masih bisa menolong kamu. Tapi dia tidak akan bisa menolong kamu selamanya. Dengar baik Bapak Ibu Saudara, manusia tidak akan pernah bisa menolong 100% selamanya. Karena yang kekal itu hanyalah Allah. Kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan itu melebihi dari manusia. Oke, orang bilang, tapi di mana sih Allah itu? Tapi saya nggak pernah lihat. Karena kamu menutup hatimu, kamu menutup segala sesuatu sehingga kamu tidak pernah melihat bahwa kebaikan Tuhan di dalam kehidupanmu itu selalu ada. Karena kamu hanya melihat kepada orang lain, kamu melihat kepada orang yang baik sama kamu hanya melihat pada orang yang waktu itu menolong kamu. Sehingga kamu tidak pernah menganggap bahwa Allah itu ada. Sehingga kamu bilang, tapi Allah itu di mana ya? Ini menjadi problem yang kadang-kadang kita sebagai manusia mengatakan iman kita harus melihat dulu baru kita percaya. Itu iman Thomas, Bapak Ibu Saudara. Tapi kita yang menjadi anak yang pilihan, yang kita sudah memilih bahwa kita 100% mengatakan Allah itu penolong. Yang sanggup melakukan dan tidak pernah meninggalkan. Saya alami itu Bapak Ibu Saudara. Saya hidup, umur saya sudah mau 48 tahun, saya sudah berjalan sekitar menjadi istri sudah mau hampir 25 tahun. Ya, pelayanan perjalanan saya sudah ada 10 sampai 11 tahun ya Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada hamba-hamba Tuhan yang lebih hebat lagi perjalanan hidupnya dari saya. Tetapi saya walaupun dengan angka 10, angka 11, saya sudah melihat banyak hal yang terjadi. Dari firman yang saya jalani, Bapak Ibu Saudara. Pertolongan Tuhan luar biasa pada saya sampai hari ini. Bukan hanya lewat keluarga, tapi lewat kehidupan rumah tangga saya, lewat karir saya, lewat pelayanan saya. Dan pertolongan Tuhanlah yang membuat saya sampai di dalam pelayanan seperti ini. Allah kita dahsyat, amin. Marilah Bapak Ibu Saudara, fokuslah dan bersyukur bahwa kita punya Allah yang hebat. Yang mana kita memilih tempat kita yang benar, yang tepat ketika kita mengalami kemasalah, kita mengalami kesusahan. Yang tepat adalah datang kepada Tuhan. Karena firman sudah berkata bahwa Dia adalah perlindungan, kekuatan, dan penolong. Dan Dia tidak pernah akan meninggalkan kita. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara, janganlah pernah ragu, mari kita berdoa dan meminta kepadanya bahwa kita bersyukur dan jangan pernah Tuhan meninggalkan kita dan kita juga jangan pernah meninggalkan Dia karena Dia tempat yang benar. Dalam nama Yesus mari kita berdoa. Bersyukur, terima kasih, haleluya, amin. Bapak, bahwa pada sampai hari ini kami sudah berada di tempat ini, kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman, menyampaikan firman. Biarlah firman ini menjadi suatu kekuatan, perlindungan dan penolong buat kami. Kami tahu kami tidak punya siapa-siapa, kami tidak punya apa-apa, walaupun kami punya kekuatan, tapi kekuatan itu tidak melebihi daripada Engkau. Kami punya tempat untuk berlindung, tapi Engkau Allah yang tempat yang untuk membuat kami berlindung. Tuhan, terima kasih. Kalau Engkau selalu berada di dalam kehidupan kami, keluarga kami, pelayanan kami, pekerjaan kami, di dalam kehidupan lingkungan kami. Tuhan, terima kasih. Keberadaanmu, kehadiranmu Tuhan, di dalam kehidupan kami sangatlah berarti. Terima kasih, berkati Tuhan Indonesia yang ada
Di dalam setiap bencana-bencana yang ada, Tuhan tolong campur tangan. Setiap daerah-daerah yang mengalami kesusahan, bencana alam, Tuhan tolong mereka semua, keluarga-keluarga yang menjadi korban, Tuhan tolong mereka pulihkan. Bahkan akan ada banyak bantuan sukarelawan yang akan membantu, akan banyak orang yang akan membantu, dan Tuhan melindungi mereka Tuhan, sehingga melakukan penghiburan juga buat mereka ya Bapa. Kami berdoa buat Indonesia untuk selalu terjaga dalam keadaan damai dan sejahtera. Indonesia dipulihkan, Indonesia disatukan, Indonesia diberkati. Dalam nama Yesus tidak ada resesi, tidak ada kesusahan-kesusahan ekonomi. Kami percaya Tuhan akan menolong kita semua. Terima kasih. Berdoa buat Indonesia, buat Presiden, Bapak Wakil Presiden, menteri-menteri yang ada yang sudah bekerja keras untuk memikirkan bagaimana negara ini bisa diselamatkan, bagaimana negara ini bisa dipulihkan. Diberkati juga Tuhan para gubernur, pemerintah yang ada, wali kota, bupati, kelurahan, camat, seluruhnya, pamong praja, semua pemerintah yang terlibat, bahkan kepada kepolisian, angkatan darat, semuanya, angkatan laut, angkatan udara, diberkati dalam nama Yesus. Biarlah mereka semua berfungsi di dalam perlindungan untuk melindungi negara Indonesia ini yang dengan baik. Berkati seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada, berkati gereja-gereja yang ada. Tuhan berkati mereka supaya mereka bisa tetap terus memberitakan firman Tuhan. Mereka tetap dalam keadaan giat dan mereka tetap berseru kepada Tuhan. Mereka tetap menjalankan pelayanan firman kemanapun, ke pelosok yang ada. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Berkati keluarga-keluarga yang ada, anak-anak, suami, istri, bergandengan tangan, dipulihkan. Tidak ada suatu hal pertengkaran, yang ada adalah damai sejahtera. Sehingga kita semua merasakan kebahagiaan yang daripada Allah itu. Biarlah tetap Tuhan berada dalam hati kami, Tuhan berada dalam keluarga kami, Tuhan berada dalam kehidupan kami. Sehingga Allah itu menjadi Allah pelindungan, Allah kekuatan, dan Allah penolong selama-lamanya. Terima kasih. Biarlah damai sejahtera daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang senantiasa melindungi, memberikan kekuatan, dan memberkati, senantiasa melindungi, menolong, yang tidak pernah lelah dan selalu tepat pada waktunya di dalam kehidupan keluarga kami selama-lamanya sampai Tuhan datang yang kedua kali, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di dalam ibadah selanjutnya. Haleluya.